Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Para pemirsa Salihuddin Hasyim Official dimanapun berada, alhamdulillah di tengah kesibukan kita menjalani aktivitas ibadah Ramadan, kami berkesempatan untuk bersilaturahim dengan salah seorang orang tua yang beliau ini sebetulnya cukup familiar, sangat masyhur di wilayah Kabupaten Kolaka Utara, khususnya di seputaran Lambai, Ranteangin, Wawo, Lasusua. Dan saat ini kami berada di Kecamatan Pakue Utara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, saya minta izin sama beliau untuk mungkin sekilas memperkenalkan diri sebelum pensiun, barangkali aktivitasnya sebagai apa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Jamaluddin. Kegiatan keseharian saya sebelum pensiun mengajar selama kurang lebih 35 tahun, dan terakhir di tahun 2020 saya sudah pensiun. Dan selanjutnya kegiatan ini saya lanjutkan di kegiatan perkebunan yang khusus di tanaman malada atau murica. Sekedar itu barangkali Pak Ustaz, perkenalan saya. Kegiatan saya sehari-hari khusus untuk itu adalah murica. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih para pemirsa sekalian. Disinilah sebetulnya inti dari bincang-bincang kami pada kesempatan ini adalah seputar bagaimana memberdayakan kegiatan perekonomian di lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya pondok pesantren. Begini Pak Jamal, ada kesan bahwa pondok pesantren itu hanya mau memanfaatkan sumbangan atau bantuan-bantuan. Ya, mohon maaf ini kalau kesannya seperti itu. Nah, barangkali sebagai orang yang sudah lama berkecimpung di dunia pendidikan dan kemudian juga menjadi pemerhati sekolah-sekolah Islam, madrasah-madrasah dan pondok pesantren, Bapak melihat di sepanjang jalan yang Bapak lewati itu kondisi pondok pesantren, guru-gurunya, termasuk bagaimana mereka mengelola kegiatan perekonomian itu kurang begitu diseriusi. Oleh karena itu barangkali Bapak bisa memberikan saran kepada kami, pada pengelola pondok pesantren, para guru-guru, dan mungkin juga para santri, ada semacam trik yang bisa kami lakukan agar kegiatan perekonomian di lembaga pondok pesantren itu bisa lebih hidup, bisa lebih berdaya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Kebetulan kalau saya sering melintas di sekitar pesantren, di situ saya lihat banyak lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk perkebunan yang sekarang ini terkenal di masyarakat Kolaka Utara, diantaranya adalah tanaman murica. Jadi sesuai dengan harapan Pak Ustaz bahwa di sekitaran pesantren itu mungkin ada yang bisa ditanami murica, tetapi pemerhati daripada masyarakat yang melintas barangkali mungkin kurang. Dan alhamdulillah, insya Allah saya siap untuk
membantu itu. Untuk percobaan saya akan bantu 100 pohon murica yang namanya murica sambung kayu malada. Nah, itu yang tren sekarang di petani-petani, dan alhamdulillah kalau Pak Ustadz siap, insya Allah saya juga siapkan bibitnya, insya Allah. Iya. Masya Allah. Kalau pertanyaannya siap, pasti kami siap Pak Jamal. Iya, mungkin pemirsa juga perlu tahu merica apa namanya tadi? Sambung malada. Iya, mungkin bisa dikasih edukasi, penjelasan ke kami dan para pemirsa sekalian yang belum tahu tentang tanaman ini. Kalau tentang tanaman murica sambung malada ini, di sini ada kelebihannya, Pak. Pak Ustadz juga perlu kami informasikan bahwa malada ini bisa tumbuh di rawa-rawa, bisa tumbuh di sembarang tanah, dan bisa tumbuh di tanah ketinggian dalam arti gunung. Itu semua bisa. Dan kelebihan malada ini juga bisa disambung dengan beberapa jenis murica. Di antaranya murica lokal yang umum sekarang orang kenal. Yang kedua adalah murica India, yang panjangnya yang buahnya itu panjang, itu bisa sampai 4 kali lipat panjangnya dari murica lokal. Kemudian ada juga yang jenis Piperteken, yang buahnya itu seperti buah enau, satu tandan ada muncul beberapa tandan. Ya, itulah kelebihan daripada kayu malada ini, bisa disambung dengan beberapa jenis murica. Itu syarat barangkali. Iya. Mungkin kedepannya kita akan lebih ini lagi spesifik kunjungan lapangan ya. Insya Allah siap. Mungkin dari sisi prospek ekonominya Pak Jamal, gimana nih merica ini di pasaran? Kalau pasaran ini kan masih jenis ekspor Pak. Jadi tidak akan pernah luntur itu yang namanya pasar murica, tidak pernah. Nah, harga sekarang juga menjanjikan, yang terakhir sekarang ini adalah 65 per kilo, 65.000 per kilo di desa saya lewat pengumpul. Jadi tentang harga tidak usah kita ragu. Kemudian saya himbau juga kepada seluruh masyarakat, mari kita perhatikan sekolah kita ini, khususnya sekolah yang berstatus pesantren. Itu barangkali Ustaz, terima kasih. Iya. Para pemirsa sekalian, ada sebuah ungkapan, kadal fakru ayyakuna kufran. Iya. Ini yang harus kita hindari. Kefakiran itu, ketidakberdayaan itu kadang-kadang mendekatkan orang kepada kekufuran. Nah, barangkali kita para pengelola pondok pesantren, anak-anak santri itu tidak akan sampai ke arah kita misalnya meninggalkan agama ya, keluar dari agama, tapi kemudian kekurangan ekonomi kadang-kadang itu melahirkan penyakit-penyakit baru di dalam kehidupan. Nah, karena itu dari bincang-bincang kami tadi itu sebetulnya beliau ingin memberikan edukasi kepada kami, kepada kita semuanya, para pengelola lembaga pendidikan Islam, untuk lebih peduli kepada pengembangan ekonomi, supaya kita istilahnya kalau pesantren itu kaya kan, ya. dia surplus begitu, dia bisa menolong orang lain. Ya. Setidak-tidaknya dia tidak meminta kalau dia kekurangan kebutuhan. Begitu barangkali Pak. Statement terakhir sebelum kita tutup diskusi kita. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan Islam ini, terakhir mohon kepada seluruh masyarakat, kiranya betul-betul mari kita memperhatikan sekolah-sekolah ini, terutama untuk pengembangan dari segi ekonominya. Apalagi sekarang ini mungkin masyarakat belum tahu pada umumnya bahwa di sekolah-sekolah umum sekarang ini sudah dipangkas itu yang namanya pendidikan agama. Jadi harapan kita sekarang ini adalah sekolah-sekolah agama yang ada di daerah kita atau yang ada di daerah lain.
Itu saja barangkali Pak, saya himbau. Terima kasih. Makasih banyak Pak Jamal atas ilmunya, edukasinya, dan pengalaman buat kita semuanya. Terima kasih para pemirsa. Ramadan selalu memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe atas channel ini bagi yang belum berpartisipasi, agar kedepannya kami selalu menemukan narasumber-narasumber yang menginspirasi buat kita semuanya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.